Kayaknya udah semangat ya Kak? Udah. Kalau gitu kita undang aja ya adik-adiknya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Aku anak raja dan jahat serta Yesus. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jangan suka, jangan lupa, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tapi sebelumnya, kita umpetin dulu tangannya. Kita mau bernyanyi Mana Jadi. Mana jadi, di sini, apa kabar jadi, baik-baik saja, dilipat berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh tetap beribadah walaupun via YouTube. Tuhan Yesus, berkatilah agar kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Sedangkan burung yang kecil Tuhan menjaganya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kembang dan burung yang kecil tak dilupakannya, setiap anak yang kecil tetap disayangnya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk, sikap doanya yang baik. Tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh memberkati impak kami dari awal hingga pertengahan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati dari awal hingga akhir, supaya kami bisa fokus dengan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Angel. Terima kasih Tuhan. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau Halo adik-adik, gimana nih semua kabarnya? Pasti baik dan sehat ya? Puji Tuhan. Kak Angel seneng banget nih bisa ketemu sama adik-adik lagi hari ini. Walaupun kita sekarang ketemunya lewat YouTube, gak apa-apa ya adik-adik. Oke, sekarang Kak Angel mau tanya nih sama adik-adik semua. Ada yang masih ingat gak sih firman minggu lalu dibawakan oleh siapa? Ada yang masih ingat? Iya, betul Kak Mauren. Gimana adik-adik cerita Kak Mauren kemarin? Seru gak? Seru ya, apalagi aktivitasnya. Kak Angel inget, kemarin pasti adik-adik disuruh gambar hal-hal apa aja sih yang bisa bikin adik-adik tuh bahagia. Kemarin ada yang gambar bola. Katanya, Kak, aku bahagia kalau lagi main bola. Terus ada yang gambar es krim. Katanya, Kak, aku bahagia kalau makan es krim. Wah, ternyata banyak banget ya adik-adik hal-hal yang bisa bikin adik tuh bahagia. Apalagi kemarin adik-adik tuh gambarnya bagus-bagus semua. Nah, minggu ini sekarang pastinya nggak akan kalah seru dong adik-adik kayak minggu lalu. Pasti sekarang cerita yang akan Kak Angel bawain lebih seru, dan juga aktivitas hari ini lebih seru juga. Sekarang Kak Angel mau menceritakan firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan 14. Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan 14. Adik-adik bisa baca di rumah ya, nanti sama mama atau papa. Jadi Kak Angel akan menceritakan seorang tokoh yang ada di Alkitab yang sedang merasakan takut. Kira-kira siapa ya? Ada adik-adik yang bisa tebak? Kira-kira siapa nih? Oke, Kak Angel akan kasih tahu. Jadi, tokoh Alkitab yang akan Kak Angel ceritakan ini bernama Bapak Yakub. Adik-adik ada yang pernah dengar namanya? Bapak Yakub itu siapa? Atau ada yang tahu? Mungkin ada beberapa adik-adik yang nggak tahu ya. Kak Angel akan kasih tahu. Jadi, Bapak Yakub ini memiliki 12 anak laki-laki. Wah, banyak banget ya adik-adik. Bapak Yakub dan keluarganya tinggal di Israel. Nah, pada saat itu dunia sedang mengalami bencana nih adik-adik, yaitu bencana kelaparan. Jadi tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Tidak ada beras, tidak ada roti, tidak ada sayuran, tidak ada ikan. Jadi tidak ada nih bahan makanan yang bisa mereka masak untuk dimakan. Bapak Yakub dan juga keluarganya, mereka ini merasa cemas adik-adik karena mereka bisa mati karena kelaparan jika tidak ada bahan makanan. Tetapi pada saat itu ternyata ada satu bangsa, ada satu tempat yang memiliki bahan makanan yang banyak. Kira-kira di mana ya? Iya adik-adik, tempat atau bangsa itu adalah Mesir. Jadi adik-adik di Mesir ini memiliki banyak sekali bahan makanan. Maka dari itu Bapak Yakub mengutus anaknya yang keempat bernama Yehuda untuk pergi ke Mesir membeli bahan makanan.
Kemudian Yehuda pergi nih ke Mesir. Sesampainya dia di Mesir untuk membeli bahan makanan, ternyata adik-adik gak disangka nih bahwa ia bertemu dengan seseorang yang ia kenal di Mesir. Siapakah itu? Iya adik-adik, Yehuda ternyata bertemu dengan Yusuf. Yusuf adalah adiknya Yehuda. Yang pada saat itu ternyata Yusuf adalah seorang pemimpin besar di Mesir. Yehuda kaget adik-adik karena ia bertemu dengan Yusuf di sana. Padahal adik-adik sebelumnya Yusuf ini dibuang oleh Yehuda dan juga saudara-saudaranya yang lain karena mereka iri sama Yusuf. Kemudian saat Yusuf bertemu dengan Yehuda, ia berkata kepada Yehuda bahwa ia akan memberikan bahan makanan yang banyak kepada Yehuda, asalkan Yehuda kembali ke Mesir lagi dengan membawa Benyamin. Benyamin adalah adik dari Yusuf, anak yang paling kecil, anaknya Bapak Yakub yang paling kecil. Yusuf ingin bertemu dengan Benyamin karena Yusuf ingin memastikan ya adik-adik bahwa keadaan Benyamin itu baik-baik saja. Kemudian Yehuda yang mendengarkan syarat yang diberikan oleh Yusuf, ia kemudian kembali lagi nih ke rumahnya di Israel. Kemudian Yehuda bertemu dengan Bapak Yakub dan meminta izin bahwa ia akan membawa Benyamin ke Mesir. Tetapi adik-adik, Bapak Yakub ini tidak setuju. Bapak Yakub tidak mau Benyamin dibawa oleh Yehuda ke Mesir. Bapak Yakub takut adik-adik karena ia takut kalau nantinya Benyamin ini ditahan, tidak dipulangkan oleh orang Mesir. Yehuda yang mendengar perkataan Yakub tersebut kemudian sedih. Dia kemudian takut adik-adik kalau misalkan dia tidak membawa Benyamin ke Mesir, maka mereka tidak akan mendapatkan makanan. Padahal pada saat itu tidak ada lagi bahan makanan dan mereka sedang mengalami bencana kelaparan. Mereka bisa saja mati adik-adik kalau tidak ada makanan lagi. Kemudian Yehuda mengambil langkah nih adik-adik. Yehuda meyakinkan Bapak Yakub bahwa Yehuda akan menjaga Benyamin agar selamat sampai di Mesir nanti. Bahkan Yehuda juga berjanji akan membawa pulang Benyamin dengan selamat. Bapak Yakub yang mendengarkan Yehuda dan mendengarkan bahwa ia akan menjaga Benyamin, kemudian Bapak Yakub mengizinkan Yehuda untuk membawa adiknya Benyamin ke Mesir. Karena Bapak Yakub percaya adik-adik bahwa Tuhan Allah akan menyertai mereka agar mereka bisa selamat sampai di Mesir. Adik-adik, di sini kita mau diajarkan loh untuk tidak takut sama seperti Bapak Yakub. Yang awalnya Bapak Yakub takut dan khawatir akan keselamatan Benyamin, tapi kemudian ia percaya nih adik-adik bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyertai Benyamin dan juga Yehuda. Jadinya Bapak Yakub berani untuk melepas Benyamin pergi ke Mesir bersama dengan Yehuda. Adik-adik juga di sini ada ya pasti adik-adik yang pernah merasa takut kegelapan, takut sendiri. Adik-adik nggak perlu takut ya. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Apalagi di saat bencana yang saat ini kita alami adik-adik, yaitu pandemi COVID-19. Wah, jadi adik-adik harus di rumah aja karena di luar ada virus jahat ya. Apalagi kalau misalkan adik-adik keluar harus pakai masker dan segala macam. Tapi adik-adik nggak perlu takut, nggak perlu khawatir karena Tuhan selalu menyertai adik-adik. Adik-adik dijauhkan nih dari virus-virus jahat. Kak Angel juga mau tanya nih, selama di rumah aja ya adik-adik, kita kan udah di rumah nih lama banget ya karena pandemi COVID-19. Kak Angel mau tanya, adik-adik selama di rumah pernah gak sih mama atau papa gak kasih makan adik-adik? Pernah? Gak pernah ya? Pasti
mama atau papa kasih makan adik-adik, bahkan banyak dan juga enak-enak. Nah, hal tersebut merupakan bukti adik-adik bahwa Tuhan menyertai adik-adik. Bahkan di saat pandemi saat ini, Tuhan menyertai adik-adik dengan memberikan adik-adik makanan lewat mama atau papa. Jadi adik-adik, jika adik-adik sedang takut, sedang khawatir, adik-adik cukup berdoa aja sama Tuhan Yesus, minta pertolongan dan juga kekuatan. Pasti Tuhan Yesus yang mendengar doa adik-adik akan menemani adik-adik, menyertai adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Jadi di sini siapa yang berani di dalam Tuhan, yang tidak akan takut lagi? Wah, pasti semuanya angkat tangan ya. Kak Angel percaya nih bahwa adik-adik ini adik-adik yang pemberani. Anak-anak Tuhan pasti pemberani. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, kita udah dengerin firman ya Kak tadi. Sekarang kita mau meresponi firman yang sudah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk, kita sikap doanya yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa.
kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, firman yang boleh kami dengarkan tadi dapat berguna dalam kehidupan kami, serta menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan berkati supaya kami semua bisa menjadi anak yang pemberani Tuhan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, buat adik-adik yang udah menyiapkan persembahannya, boleh disimpan dulu nih di rumah, boleh di celengan atau dalam akhirat. Atau adik-adik juga boleh minta tolong sama papa untuk mentransfer atau di-scan aja barcode di depan ini. Dan sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 329, Ya Tuhan, terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Yuk adik-adik, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan ini. Berkati persembahan ini, Tuhan juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Biarlah ya Tuhan, persembahan kami boleh berguna bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, amin. Wah, nggak kerasa adik-adik, IMPA udah mau selesai aja nih. Nggak apa-apa ya adik-adik, kita pasti akan ketemu lagi minggu besok. Yuk adik-adik, kita sekarang mau tutup IMPA kita dalam doa. Sikap doanya yang baik, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau boleh memberkati IMPA kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, kami juga telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan hari ini. Kiranya Engkau yang mau memberkati Tuhan, supaya masing-masing dari kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas dan kegiatan kami. Engkau yang mau memberkati dari pagi sampai pada malam hari nanti. Berkati juga keluarga kami masing-masingnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa